Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas murai batu dubur putih ya teman-teman ya. Di murai batu dubur putih sono keling saya ini menurut saya sudah gacor banget ya. Tapi emang belum sampai podium, hanya sering nominasi ya teman-teman. Jadi ini kemarin coba saya gantang di gantangan lain ya. Ya nominasi lagi. Ya seperti itu, namanya juga pemula saya di dalam gantangan dan sedang mencari-cari settingan ya yang tepat gitu ya. Tapi yang pasti burung murai batu dubur putih sono keling saya ini saya sudah menemukan kliknya gitu ya. Dia itu maunya gimana, mandinya itu bagaimana gitu ya. Jadi ini hanya sekilas mereview burung murai batu dubur putih sono keling saya, mulai dari rawatan harian sampai di lomba ya teman-teman. Jadi murai batu sono keling saya ini saya kasih jangkrik 10-10 teman-teman ya. Jadi dia ini harus banyak jangkriknya. Kemarin kan mulai dari 10 awalnya, terus saya turunin ke 3 dengan asumsi supaya bisa bongkar isian ya kan, biar banyak gitu ya. Tujuan saya kan seperti itu. Nah akhirnya setelah saya eksperimen seperti itu, jangkrik 3, jangkrik 5 itu karena kinerjanya itu kurang bagus gitu ya teman-teman. Nah, setelah saya naikkan jadi 10, nah itu gacornya mantap ya. Menurut saya itu gacornya mantap dan dia itu enak gitu ya. Mandinya pun ini sudah mandi di keramba teman-teman ya. Jadi saya ngelatihnya untuk mandi di keramba itu kandang saya buka ya, kandang dua-duanya, kandang keramba dan ini. Terus saya lemparin jangkrik. Nah, kita tungguin beberapa saat dia masuk, langsung kita tutup pintunya. Nah, kita biarkan di situ. Nah, biarkan sampai setengah jam, sejam. Ini pada waktu awal saya biarkan sampai 1 jam. Jadi habis maghrib saya masukkan kandang keramba, masukkan keramba. Nah, sampai dia itu mandi itu jam 8. Ya, sampai habis sisa teman-teman ya. Jadi sampai habis sisa dia baru mau mandi. Nah, dan dia mandinya itu berendam teman-teman. Seperti itu. Nah, ini setelah ketemu hariannya 10 pagi 10 sore, dan ini sekarang mandinya juga udah tiap hari mandi ya. Tiap malam mandi. Ya ini ketika saya adepkan ke keramba, dia langsung mandi. Masuk keramba langsung mandi gitu ya. Tapi ya itu mandinya lama, saya nunggunya sampai 30 menit. Dia nggak cukup sekali kalau mandi itu, hanya berkali-kali ya. Ada berendamnya juga masalah dia. Terus setelah ketemu hariannya, mandinya ketemu, ini kalau embunnya karena saya ada 2 murai batu yang gacor, akhirnya gantian teman-teman. Misalnya hari ini sono keling, besoknya black jet gitu ya. Jadi gantian dalam mengembunkan gitu ya. Itu pengembunannya. Nah terus settingan lombanya gimana? Nah settingan lomba saya settingnya hanya hari H ya. Hari H itu saya tetesin di air minumnya itu Ebot Fit sebanyak 5 tetes di pagi hari ya teman-teman ya. Kalau mau dilombakan dia ini tidak saya embun ya, tidak saya embun. Terus selanjutnya pagi itu dikasih EF 10 jangkrik. Nah, terus siang ya. Jadi saya settingnya itu hanya di hari H. Siang itu saya kasih jangkrik itu sekitar 7. Dan
mulai dari pagi itu purnya saya cabut ya. Jadi nggak pakai pur, hanya yang itu, yang cepuk apa namanya, yang itu teman-teman, cepuk warna hijau itu ya. Cepuk warna hijau itu yang saya kasih di situ. Jadi tersiang jam 10 saya kasih jangkrik 7. Nah, gitu. Nah, terus mau berangkat kan perkiraan kalau lomba itu kan jam 2 ya. Nah, jam 2 itu apa namanya, saya bersihkan karpetnya ya. Karpetnya saya bersihkan, tangkringannya saya bersihkan ya. Sambil terus ya itu saya kasih lagi jangkrik sehabisnya dia. Jadi saya lolohkan gitu ya. Saya kasih di kandang begini. Nah, gini ya, ini. Nah, sama dia dipatok. Nah, sampai dia itu nggak mau makan ya. Misalnya biasanya sih hanya 2 atau 3 apa namanya, dia mau makan jangkriknya itu. Gitu teman-teman ya. Itu settingan saya. Terus sampai lapangan bagaimana? Sampai lapangan itu karena ini modelnya itu, tipenya itu harus diablak dulu ya. Jadi nyampe kalau nggak diablak ya itu dia panasnya itu telat teman-teman ya. Jadi baru di pertengahan sampai akhir. Ya, itu kalau nggak kita ablak dulu. Ini panasnya itu telat. Jadi langkah yang saya pelajari selama ini di Murai Batu Sonokeling saya ini, yaitu ketika sampai di apa namanya lapangan itu langsung saya ablak. Saya ablak, terus kira-kira 2 sesi mau digantang itu saya kasih ulet Hongkong 5 gitu ya. Saya kasih ulet Hongkong 5, terus saya biarkan dia itu makan sampai habis. Terus kira-kira saya biarkan itu 10 sampai 15 menit ya. 10 sampai 15 menit setelah makan ya kan, saya biarkan tetap dibuka, kerodong tetap dibuka. Terus setelah itu saya kerodong. Nah, biasanya kan itu misalnya ini sesi Murai Batu. Nah, sebelumnya itu sesinya itu sesi Caijo. Nah, ketika sesi Caijo itu saya kerodong, gitu ya. Jadi ketika mau naik Caijo, ya kan, langsung saya kerodong. Itu yang saya lakukan kepada Murai Batu Sonokeling saya ini, ya, Murai Batu Dubur Putih Sonokeling saya ini. Nah, dan ini kalau menurut saya yang jadi tantangan lagi yaitu gimana supaya dia itu rajin mengeluarkan isian yang mantap ya, seperti suara lobet, suara cililin. Sebenarnya dia punya, tapi dibawainnya itu pelan gitu. Jadi terus kalau di gantangan itu dia nggak bongkar, itu yang dibongkar itu yang suara biasa itu. Nah, ini sedang saya cari-cari caranya gimana gitu. Jadi hanya nominasi terus gitu. Ya namanya usaha itu apapun dilakukan ya teman-teman ya. Apalagi pemula ya. Saya pemula kalau dalam masalah lomba. Kalau rawatan harian insya Allah saya sudah paham gitu kan. Tapi kalau lomba ini perlu apa ya? Perlu ilmu, perlu apa, pengalaman, perlu praktek. Nah, itu yang harus saya lakukan. Demikian teman-teman. Ini hanya sekilas perawatan Murai Batu Dubur Putih dari rumahan sampai ke gantangan. Ini sepengalaman saya. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.